Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfan Indriani dengan NPM 205030048 bersama dengan kedua teman saya yang bernama Cica Salsa dan Fitri Rismawati. Kami dari kelompok 13 mata kuliah apresiasi dan kajian prosa fiksi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul memiliki pemahaman yang terpadu dalam membuat suatu kumpulan model apresiasi dan kajian terhadap karya prosa fiksi. Baik teman-teman, tonton videonya sampai selesai ya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sinopsis. Pengertian sinopsis. Sinopsis berasal dari kata sinopsikal yang artinya ringkasan. Jadi, secara umum, sinopsis merupakan ringkasan atau garis besar dari sebuah cerita panjang atau naskah. Ketika kita membaca sebuah cerita, entah itu fiksi ataupun non-fiksi, kita pasti akan membaca sinopsisnya terlebih dahulu. Sinopsis harus mencakup semua hal tentang hasil karya tersebut. Jadi, satu cerita yang panjang diringkas menjadi beberapa paragraf saja. Menurut Mulyono dalam Ahmad 2015, halaman 113, sinopsis adalah ikhtisar, karangan ilmiah yang biasanya diterbitkan bersamaan dengan karangan aslinya. Yang menjadi dasar dari sinopsis adalah ringkasan dan abstrak. Menurut Dr. Gorgi Keraf, sinopsis adalah summary atau ringkasan, recis yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang menjadi lebih pendek. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinopsis adalah karangan ilmiah, biasa dipakai bersamaan dengan karangan yang asli, yang menjadi dasar sinopsis. Baik, materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik membuat sinopsis. Teknik membuat sinopsis diawali dengan membaca naskah asli, baik itu novel, naskah film, drama, atau teater panggung terlebih dahulu, agar kesan umum dari suatu naskah dapat diketahui, menggarisbawahi gagasan penting yang menjadi gagasan utama. Yang pertama, menulis ringkasan berdasarkan gagasan utama, sebagaimana dicatat dalam langkah kedua. Gunakanlah kalimat yang padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah jalan karangan singkat yang menggambarkan kerangka asli. Yang kedua, dialog dan monolog, tokoh cukup ditulis isi atau garis besarnya saja. Yang ketiga, sinopsis tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi dari keseluruhan karangan aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Salsa Septepani dengan NPM 205030067. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai teknik ringkasan. Sebelum kita mengetahui apa itu teknik ringkasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan bisa juga disebut sari karangan tanpa hiasan. Hasil meringkas artinya memendekkan cerita atau mengambil intisarinya saja. Dalam membuat ringkasan, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan yang terperinci harus dihilangkan. Walaupun bentuknya ringkas, namun tetap mempertahankan pikiran pengarang dan pendekatannya yang asli. Selanjutnya ada ringkasan menurut ahli, yaitu menurut Keraf, dalam komposisi pada tahun 2004. Ringkasan atau presis adalah suatu cara yang efektif dalam menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat dari karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Karena suatu ringkasan bertolak dari penyajian suatu karya yang asli secara singkat, maka ia merupakan suatu keterampilan untuk mengadakan reproduksi dari hasil-hasil karya yang sudah ada. Kata presis yang dipakai untuk pengertian ini sebenarnya berarti memotong atau memangkas. Dalam ringkasan, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan-penjelasan yang terperinci dihilangkan. Sedangkan sari karangannya dibiarkan tanpa hiasan. Walaupun bentuknya ringkas, namun presis itu tetap mempertahankan pikiran pengarang dan pendekatannya yang asli.
Maka dapat kita simpulkan bahwa meringkas adalah suatu proses belajar menjadikan karangan yang panjang menjadi lebih singkat. Dari penyertaan di atas dapat kita lihat bahwa meringkas memiliki manfaat yang sangat berguna untuk memahami dan mengetahui dengan mudah isi sebuah wacana, baik dalam penyusunan maupun dalam penyampaian gagasan. Yang selanjutnya yaitu tujuan membuat ringkasan. Tujuan membuat ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Maka, latihan-latihan untuk maksud tersebut akan membimbing dan menuntun seseorang agar dapat membaca karangan asli dengan cermat dan bagaimana harus menulisnya dengan tepat. Biasanya untuk membuat ringkasan, ditetapkan pula panjang ringkasan itu, misalnya 1/5 atau 1/10 dari karangan itu. Dalam hal ini, penulis harus berusaha agar ringkasannya benar-benar 1/5 atau 1/10. Selanjutnya ada teknik membuat ringkasan. Yang pertama yaitu membaca naskah asli. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membuat ringkasan adalah membaca terlebih dahulu naskah 1 atau 2 kali, atau bisa diulang beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan secara menyeluruh tentang maksud pengarang serta sudut pandang pengarangnya. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Bila penulis sudah menangkap maksudnya, kesan umum dan sudut pandang pengarang yang asli, maka sekarang penulis harus memperdalam dan mengkonkretkan semua hal itu. Yang selanjutnya yaitu mengadakan reproduksi. Dalam menggunakan catatan-catatan sebagai yang diperoleh dari langkah kedua dan kesan umum yang diperoleh pada langkah pertama, maka penulis sudah siap untuk ringkasan yang dimaksud. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu teknik kesimpulan. Kesimpulan atau dengan bahasa Inggris disebut dengan generalization. Kemampuan generalisasi merupakan tahapan yang sangat penting, sebab melalui tahap ini, peserta didik akan dapat mengambil intisari dari proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. Selanjutnya yaitu pengertian kesimpulan menurut para ahli. USC Library menyatakan bahwa kesimpulan adalah ringkasan dari topik penelitian sekaligus sintetis dari sejumlah poin-poin utama dari karya tulis ilmiah yang disusun. Secara umum, kesimpulan kemudian disusun menjadi 1 atau 2 paragraf. Sedangkan menurut Merriam-Webster, kesimpulan adalah penelitian yang bisa masuk dalam akal pikiran seseorang. Kesimpulan ini dibutuhkan ketika terdapat 2 atau lebih preposisi yang dapat diambil sebagai sebuah premis. Sebab kesimpulan sendiri disusun berdasarkan hasil penilaian yang masuk akal dari penulisnya. Nah, jadi kesimpulan adalah poin-poin utama dari sebuah materi ataupun 2 preposisi yang disusun di akhir dalam sebuah karya. Kesimpulan ini biasanya lebih mendetail isi materi yang telah dijelaskan. Tujuan dan manfaat simpulan. Tujuan penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca agar mengetahui hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Manfaat dari kesimpulan adalah pembaca dapat mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya sedang dibahas pada materi. Teknik penulisan kesimpulan. Mengutip buku ajar pengembangan kompetensi penulisan ilmiah oleh Cipto Sumadi dan kawan-kawan, terdapat sejumlah cara yang perlu diperhatikan agar kesimpulan memenuhi standar, yaitu yang pertama, tidak mengulang kata. Artinya, tidak mengulang kata sama persis. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan analisis saya terhadap sebuah cerpen yang berjudul Kaca Pecah. Dari cerpen yang telah saya analisis tersebut, saya menemukan bagian sinopsis dari cerpen ini, yaitu cerpen ini menceritakan tentang lika-liku perjuangan menjadi seorang dokter di sebuah daerah yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Namun, di sisi lain, seorang dokter adalah manusia biasa yang juga membutuhkan istirahat, lelah, dan lainnya. Tapi dari lelahnya, seorang dokter ini, itulah yang membuat tokoh harus berusaha mengikhlaskan agar setiap lelah pekerjaannya menjadi sebuah lilah.
Adapun bagian ringkasan yang saya temukan pada cerpen yang saya analisis tersebut yaitu ada pada bagian pendahuluan, identitas cerpen, dan isi cerpen. Selanjutnya, bagian kesimpulan yang saya ketahui dari analisis cerpen tersebut yaitu terdapat kelebihan dan kekurangan cerpen. Kelebihannya terletak pada penggambaran sebuah keadaan isi cerpen yang dijelaskan dengan cara penulis yang sangat mendetail, sehingga membuat para pembaca dapat mengerti dengan jelas situasi yang sedang terjadi. Kekurangan pada cerpen tersebut yaitu penggambaran tokoh di cerpen ini kurang dijabarkan, sehingga pembacanya hanya bisa mengira-ngira bagaimana watak para tokoh di cerpen ini. Jadi, cerpen karya Rahadiwe ini dapat dikategorikan sebagai cerpen kisah kehidupan. Kisah yang ditulis pun dapat memberi beberapa amanat yang dapat kita tangkap. Bahasa yang baik, penggambaran yang sangat jelas, membuat para pembaca dengan mudah mengerti maksud cerpen ini. Untuk contoh selanjutnya yaitu menganalisis novel dengan judul 5 cm. Untuk bagian sinopsisnya yaitu buku ini mengisahkan tentang persahabatan 5 orang anak muda yang menjalin persahabatan sekitar 7 tahun. Mereka diantaranya mempunyai nama Ariel, Riani, Zafran, Lan, dan Genta, dan seterusnya. Untuk bagian ringkasan, itu terdapat identitas novel, tokoh dalam novel 5 cm, unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan untuk bagian kesimpulannya yaitu pesan novel, kekurangan, dan kelebihan novel. Selanjutnya ada contoh analisis sinopsis, ringkasan, dan kesimpulan pada sebuah hikayat. Judul hikayatnya Si Miskin. Pertama, bagian sinopsis. Ada sepasang suami istri yang dikutuk hidup miskin. Pada suatu hari, mereka mendapatkan anak yang diberi nama Marakarma. Dan sejak anak itu lahir, hidup mereka pun menjadi sejahtera dan berkecukupan. Ayahnya termakan perkataan para ahli nujum yang mengatakan bahwa anak itu membawa sial dan mereka harus membuangnya. Setelah membuangnya, mereka kembali hidup sengsara. Dalam masa pembuangan, Marakarma belajar ilmu kesaktian dan pada suatu hari ia dituduh mencuri dan dibuang ke laut. Ia terdampar di tepi pantai tempat tinggal raksasa pemakan segala. Ia pun ditemukan oleh Putri Cahaya dan diselamatkannya. Mereka kabur dan membunuh raksasa tersebut. Nahkoda kapal berniat jahat untuk membuang Marakarma ke laut. Dan seekor ikan membawanya ke negeri Pelinggam Cahaya di mana kapal itu singgah. Marakarma tinggal bersama nenek Kebayan dan ia pun mengetahui bahwa Putri Mayang adalah adik kandungnya. Lalu Marakarma kembali ke negeri Puspasari dan ibunya menjadi pemungut kayu. Ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Puspasari pun makmur mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Marakarma menjadi Sultan Mercunegara. Kedua, bagian ringkasan atau resensi. Tema dari hikayat tadi yaitu kesuksesan di balik kesengsaraan. Tokoh dan karakternya ada Maharaja Indra Angkasa atau si miskin yang mudah percaya orang lain dan lebih mementingkan harta dibanding anaknya. Lalu ada Ratna Dewi, istri si miskin yang penyayang. Lalu ada Marakarma yang mudah memaafkan. Ada Nila Kesuma atau Mayang Mengurai yang penyayang juga. Ada Maharaja Indradewa yang pendendam dan iri hati. Ada Putri Cahaya Kairani yang suka menolong dan membela yang benar. Alur plot dari hikayat tadi yaitu maju, karena penulis menceritakan peristiwa tersebut dari awal permasalahan dan akhir permasalahan. Setting tempat ada di negeri Antah Berantah, hutan, pasar, negeri Puspasari, lautan, tepi pantai, pulau raksasa, kapal, dan negeri Palinggam Cahaya. Setting waktu ada di zaman pemerintahan Raja Antah Berantah.
Suasananya meratapi nasib, sudut pandang pengarang, orang ketiga serba tahu. Gaya bahasanya ada hiperbola yang dilihat dari kalimat seorang anak laki-laki terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Lalu ada amanat. Yang pertama, seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang adil dan pemurah. Yang kedua, janganlah mudah terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Yang ketiga, hadapilah semua rintangan dan cobaan dalam hidup dengan sabar dan rendah hati. Yang keempat, jangan memandang seseorang dari tampak luarnya saja, tapi lihatlah ke dalam hatinya. Yang kelima, hendaknya kita dapat menolong sesama yang mengalami kesukaran. Keenam, janganlah kita mudah menyerah dan dalam menghadapi suatu hal. Ketujuh, hidup dan kematian, bahagia dan kesedihan, semua berada di tangan Tuhan. Manusia hanya dapat menjalani takdir yang telah ditentukan. Sampai pada bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Cerita hikayat si miskin ini mengisahkan tentang kehidupan pasangan suami istri, di mana istrinya yang sedang hamil. Suatu ketika, istrinya mengidam buah palam dan nangka raja. Si miskin akhirnya mendapatkannya. Setelah kelahiran putra pertama, mereka menjadi kaya dan mendirikan sebuah kerajaan. Namun, atas hasutan raja dan ujung, menyebabkan anaknya dibuang karena kononnya mereka akan membawa kecelakaan. Lalu setelah itu, kehidupan si miskin menjadi miskin semula. Pada akhir cerita, anak si miskin berhasil menemui kedua orang tuanya dan juga mengembalikan kerajaan seperti semula. Nah, intinya yang dapat kita ambil yaitu jangan mudah untuk mempercayai seseorang, karena hal tersebut belum tentu benar adanya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, sepertinya itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi kelompok 13. Saya mewakili kedua rekan saya mengucapkan terima kasih dan maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.